orang-orang berkata, oh ini Daud loh. Ini Daud itu yang mengalahkan Goliat. Makanya saking ketakutannya Daud pernah pura-pura gila. Daud itu sampai membiarkan air liurnya, air ludahnya itu meleleh ke janggutnya. Kira-kira kalau saya praktekin begini, gitu. Wah, orang melihat, ini Daud udah gila ya. Tapi sebenarnya raja yang berkuasa di situ yaitu Akhis tahu siapa Daud. Maka dia berkata kepada Daud, pergilah dan aku memberikan tempat kepadamu, yaitu Ziklag. Ziklag ini satu dataran yang tidak diminati oleh siapapun karena tidak menghasilkan apa-apa. Jadi Raja Akhis sengaja menaruh Daud di sana supaya memang itu tempat yang kosong dan tidak diisi oleh apa-apa. Maka Daud dan semua pengikutnya tinggallah di Ziklag. Dia merasa lebih aman dari kejaran Saul. Ya, nah pada akhirnya Daud mendengar bahwa Raja Akhis dan Perdana Menteri raja-raja di sekitar wilayah itu bersepakat untuk menyerang Saul. Maka mendengar itu, Daud antara hatinya mau ikut atau tidak, karena biar bagaimanapun Saul itu adalah raja orang Israel dan dia adalah orang Israel. Tetapi karena dia merasa dia ada tinggal di Akhis dan ini berkat bantuan dari Raja Akhis, maka dia datang ke sana dan berkata begini, kalau memang engkau mau memerangi Saul, biarlah aku dan pengikutmu ikut untuk berperang bersama kalian. Tapi panglima-panglima raja di sekitar daerah itu berkata, ini kan Daud, ini kan hambanya Saul. Jangan-jangan nanti waktu kita berperang, dia malah berbelot menyerang kita kembali. Karena biar bagaimanapun dia orang Israel, katanya kan. Lalu akhirnya Akhis panggil Daud begini, bahasa kita ya, sudahlah, karena mereka tidak setuju engkau ikut bersekongkol dengan kami, sudahlah, pulanglah kau kembali. Maka Daud dan pengikutnya kembali ke Ziklag. Dari tempat di mana dia berjumpa dengan Akhis, yaitu apa namanya saya lupa, sampai ke Ziklag itu membutuhkan 3 hari perjalanan. Jadi lelah sekali. Waktu mereka dari kejauhan mau menuju Ziklag, mereka melihat api begitu besar. Dan waktu dia sampai di Ziklag, mereka menangis sejadi-jadinya. Karena Ziklag sudah dibakar habis. Ziklag sudah di bumi hanguskan. Anak istri mereka, dikatakan di ayat yang kedua begini, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Jadi orang Amalek sengaja tidak membunuh orang-orangnya Daud, anak istrinya. Tetapi perhatikan, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanan. Jadi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, menggiring ini seperti sedang pada binatang. Apa namanya ya? Ya menggiring binatang itu. Mengapa mereka tidak dibunuh? Sebab mereka akan dijadikan budak. Nah, Daud pengikutnya tahu tentang ini. Makanya begitu mereka melihat keadaan itu, mereka menangis sejadi-jadinya. Sampai dikatakan mereka hampir tidak bisa menangis lagi. Kira-kira begini, sudah sesungguhkan karena begitu sangat pedihnya yang dia rasakan. Tetapi apa yang dilakukan Daud ini sesuatu yang luar biasa. Ya, ayat pasal 30 ayat 6b berkata begini, seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi perhatikan, mereka ingin melempari Daud dengan batu. Dan waktu itu kalau melempari dengan batu itu sampai mati. Jadi kalau orang sudah dalam keadaan kecewa, orang dalam keadaan kesal, orang dalam keadaan marah, dia selalu mencari kambing hitam, mencari orang yang dipersalahkan. Dan dalam hal ini memang Daud dipersalahkan karena Daud dianggap sebagai pemimpin mereka yang mengajak mereka pergi untuk berjumpa dengan Raja Akhis. Dan waktu mereka kembali, mereka melihat semuanya hancur porak-poranda. Inilah hebatnya Daud. Waktu dia sangat tertekan, waktu dia dalam keadaan hopeless, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Nah, jadi saya belajar ya bagaimana sebenarnya Daud ini orang yang kita kan ngelihat Daud sebagai raja yang hebat.
Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Oh, waktu itu dia ngelihatnya begitu. Tapi sejarah perjalanannya sampai dia betul-betul menjadi raja, Daud itu mengalami tekanan yang teramat hebat. Daud mengalami keadaan di titik terendah dalam hidupnya. Coba next kita lihat. Selama ini Daud sudah cukup menderita karena dikejar musuh, dikejar Saul untuk dibunuh. Ia sudah begitu lelah hingga akhirnya dia mendapatkan tempat di Ziklag. Sebuah tempat yang nyaman dari kejaran Saul, karena itu daerah orang Filistin. Saul nggak sembarangan bisa masuk ke situ. Urusannya mereka berperang dengan orang Filistin. Makanya Daud sudah merasa nyaman, tetapi kenyamanannya itu tidak dibiarkan oleh Tuhan. Saya mau katakan setiap orang yang ada pada zona nyaman, dia akan berhenti untuk mencari Tuhan. Orang yang ada dalam keadaan yang nyaman, dia akan berhenti untuk bertumbuh. Makanya Tuhan izinkan setiap kita mengalami persoalan, mengalami masalah, supaya kita semakin terus mencari dan mencari Tuhan. Jadi hati-hati dalam keadaan nyaman itu membuat kita nggak bertumbuh. Sebenarnya Daud dan orang-orangnya sudah aman di Ziklag, sudah tenang di sana. Belum lama ia menikmati rasa aman itu, musuh orang Amalek memporak-porandakan keadaan mereka. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti ya maksud Tuhan apa ya dengan hidup kita ini. Tapi satu hal yang kita harus tanamkan, Tuhan tidak ingin kita tidak bertumbuh. Tuhan tidak ingin kita merasa nyaman dan pada akhirnya kita berdiam diri dalam kenyamanan. Kita harus terus mencari dan mencari Tuhan. Ya, terus next kita lihat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rakyat itu marah kepada Daud dan ingin melempar dia dengan batu karena dia dipersalahkan. Daud dipersalahkan. Apa yang dilakukan Daud dalam tekanan sehebat itu? Daud ini kan naluri seorang pemimpin itu pasti ketika anak istrinya, semua ternaknya sudah diambil, ditawan, maka dia akan berkata, ayo kita kejar segera untuk berperang melawan mereka. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Inilah yang jadi hebatnya Daud sampai dia digelari a man after my own heart, seorang pria yang ada di hatiku. Karena Daud meminta kepada Imam Abiatar untuk mengambil baju efod, baju kebesarannya, baju kemegahannya, dan pada saat itu dia datang kepada Tuhan. Lihat, ini kan udah 3 hari loh. Kok sempet-sempetnya Daud masih mau nanya sama Tuhan? Nanti bisa nggak terkejar lagi? Itu membuktikan bahwa Daud itu adalah seorang yang sangat percaya dan hidup di dalam kendalinya Tuhan. Sampai pada akhirnya Daud bertanya kepada Tuhan, tadi di ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-8 berbunyi begini. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Akhirnya Daud mengajak orang-orangnya untuk mengejar mereka. Tapi Daud juga nggak tahu ke arah mana dia mau mengejar orang-orang Amalek itu. Kalau Anda pernah tahu padang gurun, itu kan kalau kita melihat begitu seperti nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya itu. Ya, lihat begini nggak ada ujung. Begini nggak ada ujung. Nah, Daud di posisi bingung mau kemana dia pergi untuk mengejar. Tapi karena perintah Tuhan kejarlah, dia mengejar. Kalau Anda membaca ayat-ayat yang lain, ketika Daud dalam perjalanan, dia berjumpa dengan seorang yang dalam keadaan terkapar. Seorang muda Mesir yang dalam keadaan terkapar. Lalu perhatikan, sempet-sempetnya Daud bilang begini, kasih dia makan, kasih dia minum. Ini kan udah telat loh, waktunya udah berapa lama. Masih sempet-sempetnya doa, sempet-sempetnya ngasih makan minum orang yang terkapar. Di sini kita melihat betapa Daud punya kepedulian terhadap orang yang menderita.
Dan itulah cara Tuhan menolong dia. Akhirnya ketika dia makan, dia minum, dia sudah kembali segar. Ditanyalah, siapakah engkau? Aku orang Mesir. Budak siapa engkau? Budak orang Amalek. Jadi kami baru saja berperang, kami menumpas daerah Yehuda dan daerah Ziklag habis kami bakar. Lalu Daud tahu, mereka inilah yang menyerang perkemahan mereka. Lalu Daud tanya gini, kemana mereka pergi? Artinya gerombolan orang Amalek itu kemana pergi? Lalu anak muda ini bilang begini, baiklah engkau tidak menyerahkan aku kembali kepada orang itu. Dan kalau engkau tidak membawa aku ke sana, aku akan kasih tahu kemana mereka pergi. Daud berjanji untuk tidak melakukan itu. Maka orang muda ini kasih tahu ke arah sana. Maka Daud mengajak orang-orangnya, ayo kita kejar. Tetapi ada 200 orang yang dalam keadaan kelelahan berkata begini, Daud, atau mungkin dia panggil, ya tuanku gitu ya, kami tidak sanggup untuk mengikut kalian lagi berperang. Mengapa begitu? Sebab mereka ini sudah kelelahan. Mereka baru pulang berjumpa dengan Raja Akis, itu membutuhkan 3 hari perjalanan, dibawa lagi untuk berperang. Jadi 200 orang itu mundur dan tidak ikut berperang. Daud tetap bilang, ayo kita maju. Dengan 400 orang pengikutnya, Daud dengan gagah berani mengejar orang Amalek. Mengapa Daud begitu berani? Karena Daud tahu Tuhanlah yang perintahkan, kejarlah. Jadi waktu mereka mendekati perkemahan orang Amalek, mereka sedang berpesta pora. Karena mereka sudah menang, mereka mendapat jarahan, mereka sudah merasa bahwa mereka akan mendapatkan banyak. Mungkin mereka sedang mabuk-mabukan dan sebagainya. Dan saat itulah Daud dengan pengikutnya memukul kalah mereka semua. Membunuh mereka semua dan membawa anak istrinya kembali dan membawa ternaknya, bahkan milik orang Amalek pun menjadi tawanan mereka. Lihat, waktu mereka sudah pulang membawa semua itu, mereka sudah menang, orang-orang Daud yang ikut berperang bilang begini, ya Daud, janganlah kita membagi hasil perang kita dengan orang-orang yang tidak ikut berperang. Ingat yang 200 orang itu kan gak ikut perang. Gak mungkin dong kita yang berperang membagi hasil sama dengan mereka yang gak ikut perang. Kembali Daud membuktikan dia seorang yang memiliki kepedulian. Dan berkata, jangan begitulah saudaraku. Sebab mereka juga saudara kita. Mereka harus mendapat bagian yang sama dengan kita. Mengapa Daud begitu dicintai oleh pengikutnya? Waktu dia menjadi raja, mengapa Daud begitu dicintai oleh rakyatnya? Rupanya Daud itu punya kepedulian yang sangat luar biasa. Dan akhirnya mereka kembali membawa semuanya. Perhatikanlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang dilakukan Daud dalam tekanan adalah dia datang kepada Tuhan. Nah, saya nggak tahu bagaimana dengan kita kalau kita dalam tekanan. Saya percayalah, karena saya juga hamba Tuhan, saya pendeta, saya gembala sidang, saya dosen sekolah teologi, saya pembicara kemana-mana. Tetap saja kalau saya menghadapi masalah tekanan, kita mencari solusi dengan pikiran kita sendiri. Kita mencari cara dengan kemauan kita yang kita anggap ini paling cepat, paling mudah. Biasanya kita cari orang kuat, yang kita anggap dia ini orang yang berpengaruh. Kita mencari pertolongan kepada orang yang kita anggap lebih kaya dan sebagainya. Kapan kita pernah datang kepada Tuhan? Biasanya orang-orang yang sudah dalam keadaan terjepit lah baru dia datang kepada Tuhan. Ingat peristiwa di mana Musa membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka mentok karena waktu mereka mau berjalan di depan mereka laut Tiberau.
Kalau mereka mundur, mereka sedang dikejar oleh pasukan Firaun. Maju mati tenggelam, mundur mati kebunuh. Mereka tidak punya jalan kecuali mereka mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan membuktikan pertolongannya. Jadi mari ketika kita ada dalam keadaan terjepit apapun yang kita alami, jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Terus next kita lihat. Maka peristiwa Ziklag memiliki urutan atau fase. Yang pertama, kehilangan. Jadi kita ini memang harus kehilangan segalanya untuk menjadikan Tuhan itu yang paling utama bagi kita. Ingat, bila masih ada sesuatu di hati, di hidup kita melebihi Tuhan, yang harusnya dia utama di hati kita, tapi masih ada yang lain lebih utama, itu berarti kita tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang mulia, yang penting dalam hidup kita. Tuhan pasti akan membuang semuanya itu. Kalau Anda cinta Tuhan, Anda pasti, kalau Anda mau serius dengan Tuhan, Anda pasti harus kehilangan semuanya itu. Nah mungkin Anda berpikir, aku itu saya nggak mau cinta Tuhan serius dah, habis-habisan daripada kehilangan. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya bisa buktikan apa yang saya katakan. Lihat orang-orang dalam tokoh-tokoh Alkitab yang begitu mencintai Tuhan, mereka harus dihabiskan Tuhan sehabis-habisnya. Kecuali kalau kamu nggak mau serius dengan Tuhan, Tuhan nggak repot-repot menghabisi engkau. Karena dihabisin juga percuma. Kalau udah terlanjur matre, udah terlanjur duniawi, udah terikat dengan dunia, nggak akan bisa. Dihabisin Tuhan pun paling-paling dia bunuh diri. Dihabisin Tuhan pun paling-paling dia ngambil cara untuk dia bisa mencari kompensasi bagi penderitaannya. Dia nggak mau serius dengan Tuhan, nggak mungkin. Dan Tuhan nggak mau repot-repot menghabisi orang-orang begini. Karena kalau orang Jakarta bilang nggak ngepek. Tapi kalau kita cinta Tuhan dan Tuhan tahu masih ada di hati kita yang mulia daripada Tuhan, Tuhan habisin semua itu. Bingung kan? Bingung. Karena Tuhan mau tidak ada yang lain kecuali Tuhan di hati kita. Nah itu sebabnya fase yang pertama dari kehidupan Daud, Daud harus kehilangan semua. Jadi sepanjang Anda belum pernah mengalami rasa kehilangan, rasa begitu tertekan sampai tidak lagi bisa menangis, Anda belum mengerti apa arti pentingnya Tuhan dalam hidup. Dan saya sedang dibawa pada peristiwa itu sekarang. Sedang ada dalam keadaan itu. Betapa tidak mudahnya. Saya hanya berkata begini, Tuhan, saya ini kan hamba-Mu Tuhan. Saya ini kan melayani tidak mencari apapun. Serius. Tidak ada di hati saya memikirkan untuk punya ini, punya itu. Saya bisa ganti ini, ganti itu, enggak. Di usia saya seperti sekarang ini justru saya kehilangan semua. Tinggal keluargaku lah yang tersisa dan pelayanan ini. Rumah nggak punya. Harusnya kan sebentar lagi 44 tahun lagi kan saya ini kan masuk masa pensiun. Kalau di pemerintahan 58 tahun, betul ya? Mundur bisa 60 tahun, pensiun. Nah saya udah mendekati pensiun, rumah malah gak ada. Semuanya habis. Tuhan bawa saya sampai betul-betul kehilangan semua. Dan diizinkan pula dalam peristiwa yang sangat menekan sekali akhir-akhir ini. Saya tahu Tuhan sedang membawa saya pada fase kehilangan. Tidak bisa tidak, itu cara Tuhan.
Kalau enggak kita ini nanti matre. Percayalah, hamba Tuhan ini sekarang udah terlalu banyak yang menyebut diri hamba Tuhan. Tapi sebenarnya, maafkan saya tidak bermaksud saya sok-sok rohani sendiri. Bukan Tuhannya yang dilayani, bukan. Dirinya sendirinya yang dilayani. Karena dia mencari uang, dia mencari popularitas, dia mencari keuntungan sendiri demi atau mengatasnamakan pelayanan. Makanya sekarang pendeta tuh banyak banget loh. Aduh ampun deh. Sampai saya bingung lihat pendeta, ya ampun. Satu gereja tuh bisa ada 7-8 pendeta. Satu gereja. Di GBI sekarang paling tidak ada 3-4 pendeta. Pendeta Pratama, pendeta Madya. Belum pendeta penuh. Saya bilang, kok tiba-tiba pada jadi pendeta semua ya? Padahal zaman saya jadi pendeta itu berarti dia siap masuk dalam kemiskinan. Karena pendeta itu identik dengan kemelaratan pada waktu itu. Benar, belum pernah saya dengar ada orang tua nyuruh anaknya masuk sekolah pendeta. Belum pernah saya dengar. Zaman saya ya. Kalau masih normal-normal kayak saya begini nih, ya, nggak akan dikasih. Kecuali yang kayak onan gini. Ah, udah sekolah pendeta aja, kok sekolah pendeta gitu. Yang narkobaon, ya, yang bodohnya minta ampun, yang bandelnya minta ampun, inilah yang sekolah pendeta. Kalau yang normal-normal nggak bakalan disuruh sekolah pendeta. Sekarang ya ampun, artis pun sekolah pendeta, anak-anak pengusaha sekolah pendeta, anak-anak pendeta besar sekolah pendeta. Lihat, karena jadi pendeta itu enak. Sekali khotbah dapat duit. Habis khotbah, di luar kita nggak tahu hidupnya bagaimana. Nah, kalau masa saya kan betul-betul diproses Tuhan habis-habisan. Ya, jadi kalau kita mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita harus ada pada fase kehilangan. Terus yang kedua, berikutnya. Ziklag mengingatkan bahwa menjadi pengikut Tuhan itu tidak berarti perjalanan hidupnya akan lebih mudah. Tuhan mengizinkan kenyamanan kita diporak-porandakan, dihancurkan. Ada waktu ketika kita ditolak, ada waktu ketika kita dipersalahkan, disudutkan orang-orang di sekitar kita, dan kita merasa bahwa kita tidak berarti apa-apa. Kita merasa bahwa hidup ini gak berarti, hidup ini gak berguna, karena semuanya serasa menekan kita, mempersalahkan kita. Ini ada pada keadaan dipersalahkan, disudutkan, dan orang-orang di sekitar kita seperti tidak ada berpihak sama kita. Semua melihat kesalahan kita dan ingin rasanya membunuh kita. Inilah saat fase di mana kita kehilangan semua. Anda udah pada fase itu belum? Kalau belum, Anda nggak mungkin berani habis-habisan dengan Tuhan. Nggak mungkin. Kalau Anda masih cinta uangmu, cinta inimu, cinta karirmu lebih daripada Tuhan, tapi Anda nggak cinta Tuhan ya, Tuhan nggak ganggu. Percaya, Tuhan biarkan saja. Karena kamu memang sudah tahu Tuhan, kamu gak bisa diapa-apain. Tapi kalau kamu cinta Tuhan sungguh-sungguh, masih ada yang melekat di hatimu lebih daripada Tuhan, siap-siap, Tuhan pasti habisin itu. Kecuali kamu gak mau cinta, ya cuma jadi orang Kristen, melayani ya melayani doang. Enggak, Tuhan gak ganggu kamu. Percaya deh. Karena Tuhan tahu gak ngepek. Kalau engkau cinta Tuhan, biarlah Tuhan bawa engkau pada fase kehilangan. Supaya tidak ada yang mulia dalam hidupmu kecuali Tuhan. Apa reaksi kita ketika mengalami peristiwa Ziklag seperti Daud? Kita dapat belajar untuk tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tetap percaya pada rencana Tuhan yang terbaik di balik kehancuran, di balik ketidaknyamanan kita. Kan Tuhan pasti punya rencana atas hidup kita. Emangnya Tuhan itu Tuhan yang kurang kerjaan apa? Cuman bikin kita menderita tapi gak tahu ujungnya mau diapain?
Kan rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Jadi kalau kita menghadapi tekanan hari ini, jangan lihat hari ininya, lihat ke depan Tuhan mau apa di balik persoalan kita. Kita tetap percaya pada rencana terbaik Tuhan di balik kehancuran kita. Saya melihat di depan rencana Tuhan apa di balik kehancuran semua. Kita nggak tahu. Maka bergantunglah kepada Tuhan dan bukan kepada kekuatan lain. Daud dalam keadaan terjepit, di mana dia tidak bisa lagi menangis, orang-orang menyalahkan dia dan melempari dia dengan batu. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, diambil baju kebesarannya, baju efod, dia datang kepada Tuhan tersungkur. Jadi semua peristiwa itu pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Karena Tuhanlah pengharapan kita. Dia sedang menguji hati kita, apakah kita tetap mengandalkannya. Jika kita percaya, kita akan mengalami pemulihan dan kemenangan. Mari kita bangkit. Supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh menguatkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Peristiwa Ziklag membuat Daud semakin mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kejadian apapun yang memporak-porandakan engkau, ingatlah semua bisa menjadi cara Tuhan untuk membawa kita semakin mengasihi Dia. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita. Amin.